Pemirsa, di episode kita kali ini akan mendatangi sebuah kampung bernama Kampung Sumbawan di kota Pekalongan. Dinamakan Kampung Sumbawan karena semua warga kampungnya memiliki garis keturunan Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hal itu terjadi lantaran sejarah mengatakan bahwa ada sosok bernama Mbah Wayah yang datang dari Pulau Sumbawa, mensyiarkan agama Islam di Pekalongan melalui jalur perdagangan. Oke, jadi ini kita mau mencari makamnya di tengah perkampungan banget ya, berarti ya tempatnya. Ya, ini juga ramai banget ya warga-warganya. Nah, kira-kira makamnya di sebelah mana ya? Mungkin kita nanti bertanya ke warga aja ya. Coba tuh di sana ramai tuh. Oh iya, boleh. Oke, ini kita nanya dulu kali ya. Iya, coba. Ibu permisi, mau nanya untuk lokasi makam Mbah Wayah di mana nggih? Sini. Oh, ini ya? Iya. Oh, nggih. Matur nuwun Ibu. Monggo. Mbah Wayah konon adalah sosok penyebar agama yang membabat alas daerah Kampung Sumbawan ini. Kampung Sumbawan sendiri terletak di Krapyak Kidul Gang 8 Kota Pekalongan, yang hingga saat ini masih memiliki eksistensi. Kira-kira seperti apa keseruan tim di episode kali ini? Ikuti terus ekspedisi tim The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Baik, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan masyarakat sekitar tentang makam ini, dan Indah katanya di sini tuh dulu belum seperti ini. Iya, betul sekali. Dulu masih berbentuk tanah ya ininya ya. Sekalinya, tapi karena semakin seiringnya kesini, semakin kesini, masyarakat Sumbawan ini bersama-sama tuh berbondong-bondong untuk merenovasi makam beliau, makam Mbah Wayah ini. Dan ini ada tulisannya ya di tanggal 9 Maret 2016, berarti belum terlalu lama ya Dah ya? Baru kemarin ya, 2016 ini direnovasi, kemudian diprakarsai oleh Haji Suprayitno bin Alwi dan juga seluruh masyarakat Sumbawan. Ini, dan yang menarik lagi nih ya, Kampung Sumbawan ini, mereka itu notabene semuanya itu merupakan keturunan dari Pulau Sumbawa. Dan ini yang menarik, nanti kita akan kulik lebih dalam lagi kira-kira seperti apa ini, karena ada kaitannya dengan sejarah dari Mbah Wayah ini sendiri. Jadi tetap ikutin terus keseruan kita di The Journey episode kali ini. Berbagai versi cerita ya dari cerita rakyat, tentunya berbagai versi terkait Kampung Sumbawan. Cerita yang kami tangkap, salah satu versi yang kami tangkap, dan tentunya ini ada referensi dari ulama Pekalongan, bahwa Mbah Wayah atau Kiai Yahya ini adalah seorang tokoh ulama, santri, saudagar, pejuang kemerdekaan. Beliau ini asli dari Sumbawa, NTB, dan makamnya disepuhkan di wilayah kami sampai sekarang, dirawat dengan baik. Setiap malam kliwon masyarakat kumpul tahlilan, sholawatan, ngaji di situ, dan aktivitas berziarah pun sampai sekarang masih dari luar kota, dari Kendal, dari Pemalang, Tegal, ya itu masih terjadi circle para peziarah itu. Spirit Mbah Wayah itu salah satunya ya kejujuran. Ada itu santri itu harus jujur, ya pedagang itu harus jujur, ya harus rukun, persatuan, saling tolong menolong. Itu yang ada di lingkungan kami, kegotong royongannya, teposiro tenggang rasa, ini warisan dari spirit Kiai Yahya yang sekarang dikenal Mbah Wayah. Ya, itu spirit itu yang terwariskan di masyarakat kami dan rukun.
Hai pemirsa, masih bersama saya Dia dan juga Indah di The Journey. nih, Setiap perjalanan punya sejarah. Nah, pemirsa, seperti yang tadi sudah kita ceritakan dan saat ini kita sudah berada di dalam makam komplek makam dari Mbah Wayah itu tadi. Dan kita akan menilik sedikit ya, mungkin berdasarkan apa yang Indah lihat dan juga dari cerita masyarakat tadi yang sudah kita dengarkan langsung dari mereka. Kira-kira Mbah Wayah ini adalah dahulunya ini adalah seorang yang datang ya jauh dari Pulau Sumbawa begitu ya. Kemudian beliau ini datang ke Pekalongan sebetulnya untuk berdagang dan mensyiarkan agama Islam. Iya, dan karena beliau ini adalah seorang wali, jadi beliau datang untuk mensyiarkan agama Islam. Tapi di samping itu beliau juga berdagang begitu ya, karena juga ke sini menggunakan kapal dagang. Ya. Karena dulu itu jalur perdagangan itu ada di Kaliloji di Pekalongan, dan itu salah satunya. Dan kemudian beliau datang ke sini di Kampung Sumbawan ini yang sepertinya tadi kalau tidak salah akhirnya membawa banyak masyarakat Sumbawa yang tinggal di sini. Dan sampai sekarang mungkin masih garis keturunannya itu masih dari masyarakat dari Pulau Sumbawa yang hidup di sini, maka disebut sebagai Kampung Sumbawan begitu. Untuk Indah sendiri nih, kira-kira apa yang Indah lihat mungkin dari berdasarkan radarnya? Nah, aku ini kan di sebelahnya ini makam wali, dan di sini tuh ada Pak Wali juga. Beliau berpakaiannya pakai jubah ya, sama seperti wali pada umumnya, dan juga ini apa jubah ya, jubah sama sorban. Nah, beliau itu kesini dengan kapal pesiar Mbak ya. Nah, dia kesini jauh mensyiarkan agama Islam. Di sini itu kan dulunya belum ada agama Islam. Nah, beliau membawa agama Islam dengan cara berdagang, cara dakwahnya itu. Oh, berdakwah dengan cara berdagang. Iya. Nah, terus beliau ini karena seorang wali, nah orang-orang dulu itu kan percaya kalau orang pinter itu biasanya bisa menyembuhkan penyakit. Nah, beliau datang ke sini dan konon katanya nih mitos ya, ada gentongnya juga tuh di sini. Nah, dalam gentong itu kan ada airnya. Nah, air itu bisa dipercaya untuk menyembuhkan. Oke, tapi sekarang kita lihat sepertinya sudah tidak ada ya. Karena kan ini udah bentuknya bangunan ya. Sudah berbeda juga ya. Betul. Seperti yang tadi sudah kita katakan ya, bahwa ini baru direnovasi di tahun 2016. Ya. Jadi tadinya menurut cerita dari masyarakat ini di sini belum seperti ini pemirsa, karena bentuknya masih tanah, kemudian banyak pohon-pohon yang mengelilinginya begitu ya. Apakah Indah melihat suasana itu? Iya, dan benar-benar adem banget ya suasananya itu. Terus juga masih benar alami. Sini juga kan ini udah padat ya, perkampungan padat ya. Dulu itu sini benar-benar masih asri, masih kental dengan budaya Jawanya juga. Dan juga ini tuh kayaknya itu di sebelah seberang sana itu sungai, aliran sungai besar. Apakah itu yang sungai yang beliau ini mendarat di sungai tersebut mungkin dahulunya? Kalau loji itu kan pelabuhannya di seberang sana tuh. Nah, berarti itu di Kalilojinya. Iya. Nah, dulu itu sini rapat banget Mbak ya, suasananya itu kayak lalu lintas para orang asing gitu ya? Iya, banyak sekali orang-orang asing, pendatang begitu ya? Belanda, ada juga Arab gitu. Oke, kira-kira untuk kalau yang Indah lihat sendiri, kira-kira dari tahun berapa beliau datang? Sekitar 200 tahunan yang lalu beliau datang ke sini itu. 200 atau 300 zaman Belanda mungkin ya? Iya, zaman Belanda itu berarti zaman Belanda 365 tahunan lebih. Nah, itu. Sosok tokoh yang tentunya menjadi fokus kita yaitu Kiai Yahya atau Mbah Wayah.
Mbah Wayah sendiri ini tadi awal kita sampaikan, beliau adalah seorang ulama, seorang santri, seorang pejuang, seorang pedagang atau saudagar. Maka Mbah Wayah ini menjadi salah satu alat pintu masuknya para saudagar-saudagar Sumbawa pada zaman itu melalui jalur laut. Ya, ini Sungai Kupang ini kan menjadi lalu lintas kapal yang masuk dari kapal besar, akhirnya disambut dengan kapal-kapal kecil masuk ke wilayah Krapyak. Nah, masyarakat Sumbawa sendiri membawa madu, membawa kuda untuk diperdagangkan di wilayah Pekalongan. Maka sepanjang sungai ini dulu banyak pangkalan-pangkalan kecil ya, untuk naik turunnya orang, saudagar, naik turunnya dagangannya. Termasuk masih ada sisa-sisa yang tapi sekarang sudah hilang, yaitu bekas timbangan besar di hilir itu. Maka disitulah historis bagaimana Kiai Yahya menjadi alat pintu masuknya para saudara-saudara Sumbawa. Maka kampung sini dinamakan Kampung Sumbawan. Artinya Kampung Sumbawan itu adalah tuan-tuan Sumbawa. Dan Kiai Yahya sendiri meninggal ya, ada catatan sejarah, dimakamkan di sini dan sampai sekarang dirawat oleh masyarakat. Karena beliau menurut kami ini, beliau ini sekali lagi seorang santri, seorang ulama, seorang saudagar, seorang pejuang spiritnya. Maka spirit inilah yang sampai sekarang oleh masyarakat kami Kampung Sumbawan pada khususnya menjadi semangat bagaimana rata-rata masyarakat kita ini santri, masyarakat kita ini rata-rata pejuang ya. Yang kedua, persaudaraan kerukunan, satu sakit semua, kesukuannya masih sangat kuat sekali ya. Semoga spirit-spirit yang diwariskan dari generasi ke generasi inilah yang menjadi nilai value tersendiri Mbah Wayah bagi masyarakat kami di sekitar Makoh. Oke, Indah. Dulu konon di sini juga di lokasi ini ya sebelum jauh beberapa puluh tahun sebelumnya itu digunakan sebagai lokasi yang orang-orang itu datang ke sini untuk melakukan prosesi sumpah gitu ya. Misalnya sumpah ketika ada pertikaian mungkin ya, atau permasalahan antara dua orang, kemudian untuk membuktikan siapa yang benar, dua orang itu melakukan sumpah gitu. Misalnya ketika saya yang benar maka saya akan sumpahkan kamu gitu ya untuk terjadi sesuatu terhadap kamu gitu. Atau misalnya ternyata kalau saya yang salah maka hal buruk itu akan menimpa diri saya sendiri gitu. Tadi ada dicontohkan salah satunya itu orang busung gitu ya. Misalnya seseorang itu menuduh orang lain itu mengambil barangnya dia gitu. Kemudian ketika si orang ini tidak merasa dia yang mengambil, maka dia akan mengajak, ya sudah mari kita ke Mbah Wayah untuk melakukan prosesi sumpah begitu. Dan kalau misalnya saya yang benar-benar mengambil, maka saya akan busung begitu ya. Tapi kalau saya ternyata tidak mengambil, maka kamu yang akan busung gitu. Contohnya seperti itu. Dan itu dilakukan di sini. Dan nanti minum airnya itu. Oh, oke. Seperti itu. Air dari gentongnya itu diminumkan mereka berdua. Oke. Untuk jaraknya itu, kira-kira apakah langsung terjadi kepada mereka atau ada jarak berapa waktu yang lama begitu? Biasanya itu karena hal itu terjadi itu seiring waktu kemudian atau beberapa entah tahun atau yang akan terjadi di masa depannya itu.
Oke, artinya memang tidak langsung terjadi ya? Oke, mungkin kita langsung saja dah sambil kita lihat-lihat suasana Kampung Sumbawan ini seperti apa ya. Kita akan explore lagi, jadi yuk kita sambil explore Keluar Kampung ya. Sumbawan. Ya, saya dulu itu waktu masih kecil di sini ya sudah tahu sudah ada makam Mbah Wayah. Tapi Mbah Wayah itu dulunya masih pager sesek itu ya, pager pring. Tapi sudah direhab seperti pendopo, karena mau direhab pendopo itu nebang itu pohon, 4 pohon itu, pohon kamboja sama pohon kayu jaran. Itu sudah ditebang itu sampai 1 hari lebih, akhirnya bisa runtuh 1 pohon, akhirnya semuanya runtuh, dibikin pendopo. Sudah jadi pendopo ya sampai sekarang rame, tiap malam Kliwon itu diadakan yasinan massal, tahlilan itu. Pas nebang pohon itu ya lama, pohon 1 itu sampai 1 hari lebih, nggak bisa cepat runtuh, sampai digali tanahnya. Itu 1 pohon? 1 pohon 1 hari. Yang kedua harinya itu 3 pohon baru nyampe gitu, selesai. Yang pertama itu susah gitu, pohonnya itu sampai umurnya itu ya saya masih kecil itu sudah ada pohon kamboja itu. Waktu saya sudah besar, pohonnya ditebang itu sampai besar pohonnya itu, pohon kamboja sama pohon kayu jaran itu berdampetan begini itu. Akhirnya sudah sampai digali tanahnya sudah sampai dalam, akhirnya bisa, akarnya sudah saya tebangin bisa gitu. Dulu itu di sini buat sumpah-sumpahan, karena orang itu kadang-kadang tidak percaya. Bilang lagi, aku ambil punyamu, kalau enggak tahu iya saya tidak bisa bangun di sini. Taman Cina 9 ya, itu bilangnya ingin di sini. Terjadi di Kempongan. Karena aja ani-ani sumpah nang Mbah Wayah. Oke, kita kan lagi jalan-jalan di kampungnya nih. Kira-kira untuk sumpahnya sendiri tuh, untuk kaitannya dengan masyarakat di sini tuh yang Indah lihat seperti apa? Nah, jadi kan misalkan nih yang aku lihat ya Mbak ya, si A dan B ini adu argumen nih, berantem. Nah, biasanya orang kalau berantem itu pasti menimbulkan keramaian. Jadi atensi orang Iya, gitu atensi. Nah, di situ itu nanti bakal ada orang nih kayak ada apa sih, ada ribut apa, apa. Nah, oh ternyata ribut ini nih, mendingan daripada sumpah-sumpahan kita bawa ke Mbah Wayah. Nah, lalu katakanlah si C lah yang bawa ke Mbah Wayah. Nah, di Mbah Wayah ini biasanya mereka itu berdua A dan B itu didamaikan, kayak didudukin berdua, mediasi begitu ya? Mediasi apa sih masalahnya. Misalkan masih otot-ototan kayak sumpah-sumpahan, nah itu mereka dikasih minum, dipersilahkan dikasih minum, terus dilakukan upacara sumpahnya itu. Oke. Artinya Mbah Wayahnya ini menjadi mediatornya. Iya. Nah, oke, untuk di kampungnya sendiri kira-kira suasananya seperti apa tuh? Nah, kalau yang aku lihat nih ya, sekelilingnya ini kita masih banyak sekali pohon-pohon, masih adem banget. Bahkan asri banget, Mbak. Rumahnya mungkin seperti apa gambarannya? Rata-rata orang-orang zaman dulu itu masih rumah-rumah ke Jawa gitulah.
Menggunakan bambu mungkin? Iya, ada kebanyakan bambu gitu. Dan masih bener-bener adem. Ini bawah ini masih tanah, bener-bener Tanah ya? Ya. Dan biasanya itu jarak rumah itu kan jauh-jauh ya kalau orang-orang dulu. Ini bener-bener belum sepadat ini sih. Oke. Aku membayangkan ada setapak jalan gitu ya, yang di antara rumah-rumah itu jalan juga masih tanah gitu. Iya, bener. Oke, kita mungkin sambil explore lagi deh. Iya. Tentunya menjadi kebarokahan untuk lingkungan kami, ya bukan harapan saja, dan ini sudah terwujud ya, bagaimana terbangunnya nilai silaturahim, pertemuan dari semua masyarakat warga setiap malam kliwon, ngaji, tahlilan, sholawatan di situ, makan bareng bersama, dan inilah jati diri kami masyarakat Kampung Sumbawan, identitas kami, yaitu kejujuran, kerukunan, teposiro, tenggang rasa, persatuan, dan ini semangat inilah yang terwariskan dari Kiai Yahya atau Mbah Waya sekarang. Ya, harapan-harapan ke depan ini, spirit ini selalu terwariskan untuk generasi-generasi selanjutnya, khususnya menjaga persatuan kesatuan bangsa ini, tumbuh rasa cinta tanah air, ya, dan tentunya menjadi satu nilai culture value di lingkungan Kampung Sumbawan itu sendiri. Oke, kita masih mau bahas perkampungannya nih ya. Selain tadi mungkin suasananya ya, mungkin masih asri, kemudian banyak pohon-pohon atau perkebunan gitu ya. Yang tadi aku bilang jalannya setapak mungkin. Apakah di kampung ini hanya ada jalan satu tapak itu atau mungkin ada jalan besar lainnya gitu? Nah, rata-rata itu kayak bener-bener pure kebun ya Kak ya. Nah, jadi belum ada yang jalan yang begitu besar kayak isi lalu lalang mobil apa. Belum ada mobil ya? Iya, belum ada ya. Atau mungkin itu milik Belanda? Sudah ada tapi bukan, kalau zaman dulu itu bukan ke mobil, lebih kayak ke transportasinya kuda bukan sih? Ya, kuda, masih pakai kuda gitulah. Oke. Terus untuk aktivitas masyarakatnya sendiri seperti apa Nda di momen itu? Nah, aktivitas warga-warga sini kan mereka para pedagang ya. Jadi dari sini tuh alur apa ya? Alur orang-orang lalu lalang yang dari pelabuhan mau ke pasar gitu, kayak ya transit apa bukan ya? Bener-bener kayak tempat pendaratan kapal itu sih. Oke. Kalau misalnya nih, mereka untuk yang warga Sumbawanya sendiri, apakah mereka juga berdagang atau banyak pendatang juga yang datang ke sini mungkin untuk menawarkan dagangan mereka begitu? Kalau yang aku lihat, ya yang datang itu bukan dari Sumbawa saja Mbak, ada yang dari Arab, ada yang dari Gujarat gitu, dan dari manapun lah itu, dari beberapa negeri gitu. Dia membawa, misalkan ada yang bawa bumbu, ada yang bawa rempah-rempah ya, ada yang bawa dagangannya seperti baju dan lain-lain, itu dari mereka sendiri bawa ke sini gitu masuk. Nah, kalau zaman dulu itu ya Mbak ya, rata-rata rumahnya itu kalau yang udah udah kelasnya udah gede ya, udah bangsawan dan lain-lain, itu rata-rata seperti itu ya. Contoh yang rumah yang termasuknya bagus ya. Kalau misalnya warga pribuminya sendiri mungkin masih menggunakan bambu yang seperti apa tadi? Iya tadi seperti itu. Rata-rata seperti itu. Karena di bayanganku deh, itu aktivitas masyarakatnya itu seperti kayak masih menggunakan caping. Iya gitu betul ya? sekali itu masih orang zaman dulu ada yang bawa bingkisannya itu pakai taplak apa itu gitu dijinjing terus Oke. Dan dari semua yang kita dapat hari ini pemirsa, bahwa satu hal yang menjadi pelajaran besar bagi kita semua khususnya sebagai manusia begitu ya, adalah mungkin kita sebagai manusia harus menjaga
perilaku yang pertama, Iya. kemudian yang kedua adalah lisan kita. Lisan. Karena dari lisan itu biasanya akan menjadi doa Iya. yang bisa terkabul, yang bisa dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Ketika lisan kita buruk, maka bisa saja Tuhan mengabulkan itu dan hal buruk bisa terjadi pada diri kita. Itu hal besar yang bisa kita ambil dari pelajaran peristiwa sumpah yang terjadi di Mbah Wayah ini. Dan Mbah Wayah ini sendiri adalah sosok yang mungkin cukup besar ya, karena beliau ini datang kemari untuk mensyiarkan agama Islam dengan cara berdagang. Bahkan beliau membawa masyarakat dari Sumbawa untuk membuat kampung di sini. Itu sebuah hal yang mungkin bisa menjadi refleksi untuk kita masyarakat sekarang, yang harusnya kita bisa berkaca bahwa sebagai manusia jangan cukup berdiam diri saja. Ada hal-hal baik yang harus kita lakukan untuk sekitar, yang kira-kira bisa kita lakukan untuk memberi dampak yang baik untuk sekitar. Jadi mungkin itu saja The Journey kali ini. Saya Dia Astika dan juga Saya Indah. dan pemirsa, seru banget ya hari ini, kita bisa mendapatkan banyak informasi yang menarik. Dan mungkin itu saja. Sampai jumpa di The Journey selanjutnya. Mungkin kita akan menemukan informasi-informasi yang lebih menarik lagi, sejarah-sejarah yang lebih menarik lagi, yang lebih klinik lagi. Jadi tetap ikutin dan juga tonton terus The Journey bersama kita. Mungkin itu saja, saya Dia dan juga Ida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.